Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Lataifu tafsir utawi iki iku tentang lembut-lembutnya tafsir. Tafsir yang sifatnya menangkap makna secara isyarat. Hikmah al-latifatul ula utawi hikmah yang pertama. Yaqulu ulama'ul lughah qad harfun yujabu bihi syai'u. Berkata para ahli bahasa bahwa qad adalah kalimah huruf yang dengan qad itu yujabu dipastikan asyai'u suatu perkara. Nerjemahnya teman-teman ya. Qad jaa teman-teman wus teko dipastikan. Wahia idza takhalat 'alal madhi tufitu tahqiq. Utawi kalimah huruf qad ketika masuk pada fi'il madhi maka dia berfaedah makna tahqiq, kepastian. Wa idza takhalat 'alal mudhari' tufitu taqlil. Dan apabila kalimah huruf qad masuk pada fi'il mudhari' dia memberi faedah makna kadang-kadang li'annaha tamilu ila syak, karena condong kepada makna ragu. Taqulu anda ucapkan qad yanzilul matar wa qad yajudul bakhil. Terkadang turun hujan di Arab ya. Ini benar-benar terkadang. Dan terkadang orang bakhil itu juga luman. Ya terkadang 5 tahun sekali memberi, lumayan. Wa amma fi kalamillah fahiya litahqiq. Sedangkan di dalam dawuh-dawuhnya Allah, maka semua kalimat huruf qad berfaedah memastikan. Teman-teman, sawa'un dakhalat 'alal madhi awil mudhari', sama saja qad masuk pada fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Ka qaulihi ta'ala qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halummu. Maknanya jangan kadang-kadang ya. Maknanya benar-benar mengetahui Allah al-mu'awwiqin, orang-orang munafik yang ngendon-ngendoni semangat perang. Apa ngendon-ngendoni? Gembosi. Minkum di antara kamu. Maknanya qad alima, benar-benar mengetahui Allah ala wajhil yakin secara pasti, mengetahui al-mu'awwiqin, orang-orang munafik yang mengganggu, gembosi semangat jihad. Qala al-Jauhari qad harfun la yadkhulu illa alal af'al. Qad adalah kalimah huruf yang tidak boleh masuk kecuali kepada fi'il. Qala Zamakhsyari makna qad at-tawaqqu. Makna qad di ayat ini adalah at-tawaqqu, berharap. Li'annahu wal mujadilata, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan si perempuan yang membantah itu karena mutawaqqi'ain, dua-duanya mengharapkan an yunzila, kalau menurunkan Allah fi syakwaha, tentang curhatnya si mujadilah itu, menurunkan ma wahyu yufarriju, yang bisa memberikan jalan keluar anha, tentang syakwa tersebut, tentang keluhan atau curhatan itu. Apa yang dimaksud Allah mendengar? Yasma'u tahawurakuma. Allah dengar kok omonganmu, bantahmu.
Wa makna sam'ihi ta'ala liqauliha, utawi yang dimaksud dengan Allah mendengar ucapan si perempuan, yang dimaksud mendengar ijabatu du'aiha, Allah mengijabah doanya, la mujarratu ilmih, bukan kok sekedar Allah tahu lalu enggak mengijabahi. Allah ruh tapi enggak mengijabah, oh, bukan. Maknanya Allah dengar itu Allah mengijabah. Bidzalika, tentang doa itu. Wa huwa kaqaulil musalli sami'a Allahu liman hamidah. Kalimat sami'a di dalam ayat ini seperti orang sholat mengucap sami'a Allahu liman hamidah. Makna letterleknya, semoga Allah mendengar kepada siapapun yang bertahmid kepadanya. Tapi sebetulnya maknanya lebih dari itu. Semoga Allah mengijabah kepada siapapun yang bertahmid memujinya. Al-latifatus tsaniyah, hikmah yang kedua. Qauluhu ta'ala, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah maha mendengar omonganmu berdua, berbantah-bantahan. Qala al-imam al-fakhrur razi, hadhihi al-waqi'atu tadullu ala anna man inqata'a raja'uhu 'anil khalqi wa lam yabqa lahu fima ahammahu ahadun siwal khaliq kafahu Allah dzalikal amra. Imam Fakhrur Razi mengucap bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa siapapun orang yang telah putus harapannya kepada sesama manusia dan tidak ada lagi baginya tentang perkara yang menyedihkan dia, seorang pun selain Allah, maka Allah akan membereskan, mencukupi dia tentang perkara tersebut. Jadi seringkali kalau kepepet nemen, nggak mungkin berharap kepada manusia. Di saat itulah maka Allah memberikan pertolongan dan beres. Ya, maka barangkali sama menghadapi problem mentok wis, kayak iso lapo-lapo, bergembiralah. Sebentar lagi solusi akan datang. Biasanya ngono kuwi. Durung diijabang, durung mentok. Kecuali benar-benar orang yang dikasihi Allah, dekat Allah. Durung mentok orang diparingi maneh. Si ono rezeki paringi maneh. Ya. Lah ada beberapa orang lek durung kepepet nemen durung diparingi, tapi enggak usah khawatir. Wasighatul mudhari yasma'u tufidu tajaddud. Sighat fi'il mudhari yasma'u berfaedah makna at-tajaddud, terus menerus, selalu. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah senantiasa. Jadi pakai mudhari bukan madhi. Memaknainya senantiasa, sama dengan bahasa Inggris, ya. Apa? Continuous tense, ya. Selalu. Lidalalati ala istimrari sam'i, untuk menunjukkan makna bahwa Allah senantiasa mendengar, hasab istimrari tahawur wa tajaddudihi, sesuai dengan terus-menerusnya adanya omong-omongan itu, wa tajaddud sama terus-menerus. Wa dzikruha ma'ar rasul fi silkil khitab tahawurakuma, disebutkannya nama perempuan Mujadilah bersama Rasul dalam konteks khitab tahawurakuma. Zaman rungokno saya, sing didhawuhi Allah itu kan nabi. Ya. Nah, harusnya kalau Allah bercakap dengan nabi, kalimatnya Muhammad, Allah dengar omonganmu, tahawuraka, omonganmu Muhammad. Tapi karena ketika itu Muhammad lagi omong-omongan dengan perempuan yang lagi curhat,
Ada dua orang, Allah dengar omonganmu berdua, tahawurakuma. Betapa mulianya orang perempuan ini gara-gara bersama Nabi ikut tersapa. Bukan hanya tahawuraka, tapi tahawurakuma. Oleh keramat gandul. Ya, gara-gara suara Nabi, omongan Nabi, ikut terdawui, ikut terkhitobi, ikut tersapa dengan kalimat yang seharusnya untuk Muhammad saja cukup tahawuroka, tapi ini dilibatkan perempuan itu. Gimana? Tahawurokuma, ya luar biasa. Anak wong wedok kuwendel nguengkel curhat malah diapresiasi. Aman besok nek duwe pesantren ono siji loro cah rodok nakal, aja malah dimusuhi ya. Timbali wae permen, timbali wae dhuwit, timbali wae mam. Suwe-suwe luluh dhewe. Tasrifun laha. Kalimat ini tasrif memuliakan pada perempuan si mujadilah itu. Bihadzal khitabil karim, dengan sapaan yang mulia ini. Wa izharul ismil jalil fil mawdi'aini, dan memakai isim zahir, menyebut asma Allah yang agung dalam dua tempat. Wallahu yasma'u, pakai isim zahir Allahu, belakangnya laki-laki zahir innallaha, padahal dari depan wis ana lafaz Allah, cukup dhamir wa huwa yasma'u, kene innahu sami'un, innahu, tapi didhahirkan wallahu dan innallaha, pakai isim dhahir bukan isim dhamir, litarbiyatil mahabbah, untuk mengedukasi supaya ada rasa takut, haibah, sungkan kepada Allah, warau'ah, dan ada rasa takut fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang mukmin. Karena kesannya menyebut Allah dan menyebut Dia itu tetap beda. Al-Latifatus Salisah, qala Ibnu Mandzur, sing nulis kamus Lisanul Arab, kanatil Arabu tutalliqun nisa fil jahiliyah bihadzal kalimah anti alayya ka dhahri ummi. Dahulu bangsa Arab menceraikan istrinya di zaman jahiliyah dengan kalimat ini, bahwa dek engkau bagi saya sudah seperti punggung ibuku sendiri. Kenapa yang disebut kok punggung bukan perut? Wa innama khassudz dhahra dunal batni wal fakhidhi wal farji, sungguh alasan mereka mengkhususkan sebut punggung, geger, bukan perut, bukan paha, bukan kemaluan. Padahal wahadi aula bitahrim, kalau maksudnya tidak ingin ngumpuli kalimat-kalimat perut, paha, kemaluan, itu lebih layak untuk mereka haramkan. Alasannya li'anna dhahra mawdi'ur rukub, karena punggung itu tempat orang ditunggangi. Wal mar'atu markubatun idza ghusiyat, sedangkan perempuan itu posisinya ditumpai ketika lagi dijima. Faka'annahu arada an yaqul, maka seakan-akan orang itu berucap begini, rukubuki lin nikah alayya haramun karukubi ummi lin nikah, menunggangi kamu untuk dijima bagi saya hukumnya haram, seperti haramnya menunggangi ibuku sendiri untuk dijima. Fa'aqama adh-dhahra maqamar rukub, orang ini menempatkan lafaz geger menggantikan lafaz nunggangi. Wa hadza min latifil isti'arat lil kinayah, ini termasuk majas isti'arat ya, yang sangat lembut, isyarat yang sangat lembut, enggak pinter enggak iso menangkap ya.
lil kinayah. Wa qala al-Fakhrur Razi laisa adh-dhiharu ma'khudan min adh-dhuhri alladhi huwa udwun min al-jasad. Zihar bukanlah diambil dari punggung, yang mana punggung itu salah satu organ tubuh. Li'annahu laisa adh-dhuhru awla bidzikri fi hadzal mawdi'. Sebab punggung tidak lebih layak disebut dalam konteks zihar ini dibanding organ tubuh yang lain. Allati hiya mawadi'ul mubadha'ah, yang mana organ-organ tubuh itu tempat orang dijima, wattaladzud dan dinikmati. Balidh-dhuhru hahuna ma'khudun minal uluwi. Akan tetapi zuhur di sini diambil dari lafaz uluwi, posisi di atas. Ya, ada zuhru, ada tahta. Zuhru fauqu, ya, makna di atas. Wa minhu qawluhu famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Lalu Ya'jud Ma'jud itu tidak mampu menaiki yang dicor Iskandar Dzulqarnain itu. Apa ngarannya? Bendungan apa ya? Ditutup dengan bendungan karo timah. Mereka enggak mampu menaiki sampai di atas bendungan itu. Dzoharo maknanya menaiki, munggah. Sehingga dzohru di sini maknanya di atas. Melubangi pun enggak mampu. Wa mastata'u lahu naqba. Itu. Ayya'luhu, naik di atas cor-coran itu. Wa kullu man ala syai'an faqad dhaharahu. Setiap orang yang ada di atas sesuatu, maka bahasa Arabnya dia benar-benar dhaharahu, ya. Alahu dhaharahu sama. Wa minhu summiyal markubu dhuhrun. Dari situlah maka kewan tunggangan dinamakan dhuhrun. Li'anna raqibahu ya'luhu. Karena orang yang menungganginya naik di atasnya. Wa kadza imra'atur rajul dhuhruh. Demikian pula istri seseorang disebut tunggangannya. Li'annahu ya'luha bimilkil bud'i. Karena si laki-laki akan menaikinya karena status memiliki buduk, memiliki hak untuk menjima. Faka'anna imra'atar rajul markubun lirrajul. Seakan-akan istri seseorang itu tunggangannya. Wa dhuhrun lahu sama tunggangannya. Wa yudullu ala sihhati hadzal makna anal Arab yaqulu fit talaq. Dan menunjukkan atas kebenaran makna ini bahwa orang Arab berucap di dalam cerai, gimana? Nazaltu an imraati, aku telah turun dari istriku. Kalau posisi masih jadi suami, aku di atas istriku, saya nunggangi. Kalau posisi sudah turun, sudah cerai, dia bilang, "Mas kok enggak pernah kelihatan sama ibu?" Saya sudah turun. Saya sudah turun dari tunggangan itu. Maksudnya mereka sudah cerai. Jadi kalau sudah cerai, sudah turun. Kalau belum cerai, masih ada di atas tunggangan itu. Itu bahasa kinayah ya. Aku sudah turun dari istriku. Apa maknanya? Maksudnya talaqtuha, aku telah menceraikannya. Wa fi qaulihim anti alayya ka dhuhri ummi hadfun wa idmar. Dalam ucapan orang Arab, dalam itu kalimat anti alayya, itu ada pembuangan lafaz dan ada menyimpan lafaz. Li'anna ta'wilahu, karena takwil penjelasan dari kalimat ini begini. Dhuhruki alayya, ya, ay milki iyaki wa uluwi alaiki haramun. Punggungmu bagi saya, maksudnya status kepemilikanmu
status kepemilikanku kepadamu dan posisiku di atasmu itu telah aku haramkan. Kama anna uluwi ala ummi, sebagaimana posisi aku di atas ibuku, wa milkaha, dan status aku memiliki ibu, haramun iku hukumnya juga haram alayya atasku. Al-latifatur rabi'ah, al-mudhahir syabbaha zaujata bil laki-laki yang mendhihar, dia menyerupakan istrinya dengan ibunya, dengan maksud mencerai. Sekali lagi, kadang ada guru fikih kaku, ngomong bojone ayu kaya ibuke ngene wis jerene dhihar. Wong ngelem kok iku, lan yo ayu tenan. Masya Allah, saya beruntung rabi sampean. Apa? Wah, jan lek masak lodeh persis ibu saya. Ngono kok diarani dhihar. Dia enggak ingin mengharamkan istrinya untuk dijima, enggak. Yo pancen enak tenan pengen ngelem. Beda dengan orang jahiliyah, ngucap itu memang niat menyatakan haram dikumpuli, enggak bodoh Mas. Ya, ngerti ya? Ojo sembarang madakne ibu itu semua hukumi zihar ora bodoh. Al-mudhahir syabbaha zaujata bil walam yaqul hiya ummun. Orang yang mendihar, dia menyerupakan istrinya dengan ibu, tapi tidak mengucap dia ibuku. Fakaifa kana dzalika munkaron wa zuran? Maka bagaimana, dari sisi mana hal itu ucapan kemungkaran dan ucapan kebohongan? Dari sisi mana hal itu disebut mungkar? Dari sisi mana hal itu disebut kebohongan? Qala al-Imamul Fakhru, berkata Imam Fakhrur Razi fil jawabi an dzalik, dalam menjawab hal itu. Innal kadzib innama lazima li anna qawlahu anti alayya kadhiri ummi imma an yakuna ikhbaron au insya'an. Kebohongan menjadi barang tetap pasti karena ucapan suami, engkau bagi saya seperti punggung ibuku. Ada kalanya ucapan itu sekedar mengkhabarkan, kan namanya kalam khobar. Ada kalanya kalimat pernyataan. Jadi kalimat engkau bagi saya sudah seperti ibuku sendiri. Itu kalam khobar, apa kalam insya, kalimat berita, apa kalimat pernyataan. Kalau kalimat berita jelas bohongnya, Mas tak kandani ya. Ya, bojoku apa? Bagi saya koyo ibuku. Yo ora padha. Ibumu sepuh, bojomu nom. Ibumu berpengalaman, bojomu durung berpengalaman. Kalau mau padakne hal-hal begitu ya enggak padha. Berarti bohong. Wong ora padha kok mau kandakne padha. Bohongnya di situ ya. Fa'alal ula berdasar perkiraan pertama, kalam khobar, innahu kadzib. Ucapan itu bohong. Li'anna zaujah muhallalah wal muharramah. Kenapa bohong? Karena istri itu dihalalkan, sedangkan ibu diharamkan, ora oleh mau kumpuli. Wa tasbihul muhallalah bil muharramah fi wasfil hilli wal hurmah kadzib. Menyamakan istri yang dihalalkan, disamakan dengan ibu yang diharamkan, sama dalam hal halal haramnya, jelas itu kebohongan. Wa alal insya, dan berdasarkan perkiraan kalam insya, kana zalika aidon kadziban, sungguh hal itu juga bohong. Lianna ma'nahu anna syar'a ja'alahu sababan fi khusulil hurmah. Karena syariat telah menjadikan dhihar menjadi sebab terjadinya haram dikumpuli. Falamma lam yurid asyar'u bihadza tasbih kana ja'luhu insya'an fi wuqu'i hadzal hukmi kadziban wa zuran. Ketika syariat tidak menginginkan tasbih ini menyamakan istri dengan ibu, maka menjadikan kalimat ini sebagai pernyataan menjatuhkan hukum haram, itu juga kebohongan. Al-latifatul khamisah, ruwiya anna Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhu marra fi khilafatihi ala mar'atin. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab di masa kekhilafahannya lewat ketemu seorang perempuan. Bahkan rakiban ala himarin wannasu ma'ah. Umar lagi naik di atas khimar, orang-orang bersama Umar. Fastauqafathu tilkal mar'ah. Lalu perempuan itu menstop Umar, tawilan panjang. Khalifah lewat, cara kene iring-iringan kawalan presiden. Disetop power of mak-mak kok dilawan. Iring-iringan presiden pun ya dihadang. Ya. Jadi kelakuan ngene pancen katbian. Nabi diengkel aja. Perempuan zaman sakmono. Ya. Sing diceritakne Gus Kausar. Nabi lewat moro-moro ngomong itu wus nyalip. Itu. Nabi disalib. Ya. Apa maneh mung sampeyan disalib bojomu biasa wong Nabi disalib. Wa wa'adathu, dan perempuan itu menasihati Nabi, mungkin enggak kenal ya. Wa qalatlah, dan perempuan itu berkata, kok Nabi sih masa keliru. Menstop Umar, wa wa'adathu, dan perempuan itu menasihati Umar, wa qalatlah, perempuan itu berkata kepada Umar, ahdi bika ya Umar, wa anta saghirun tud'a Umairon. Aku kenal padamu ketika engkau masih kecil Umar. Saat itu kau dipanggil Umair. Bukan Umar tapi dipanggil Umair, Umar kecil. Lah kok saiki sudah wong gede malah diceluk Umar, bukan Umair. Tsumaqila laka, mari ngono celuk maneh ya Amirul Mukminin. Aku kenal sampeyan kan biyen kecil cilik. Biyen kon cilik diceluk Umair. Bareng gede diceluk Umar, saiki jadi kepala negara Amirul Mukminin. Hati-hati lah ya. Fattaqillah ya Umar fir ra'iyah. Hati-hati kamu dalam mengemban amanat rakyat ini. Hati-hati kamu dalam memimpin rakyat. Wa'lam annaman ayqana bil mauti khafal fauta wa man ayqana bil hisabi khafal azab. Ketahuilah bahwa orang yang meyakini adanya kematian khafal fauta, maka dia takut telat bertaubat. Ya, ajilu bitaubati qablal maut, wa ajilu bisalati qablal faut. Ya, ketahuilah orang yang meyakini mati, dia takut telat taubat, takut telat salat. Dan orang yang meyakini hisab, dia takut azab. Wa huwa waqifun yasma'u kalamaha. Umar juga berhenti mendengarkan omongannya. Faqila lahu, lalu dikatakan Umar, dia omong wedok kok cek ngatekne cek tenanan. Ya Amirul Mukminin, ataqif li hadhil ajuz. Ya, masa engkau berhenti lama untuk perempuan tua ini? Hadzal wuquf, dengan berhenti yang sangat lama ini. Faqala Umar mengucap, wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirih la ziltu illa lis-salat. Andai dia menahan saya mulai dari pagi sampai sore, niscaya aku tidak beranjak, niscaya aku tidak bergeser, kecuali sekedar untuk sholat fardu. Atadrun man hadhil ajuz, tahukah kamu siapa perempuan tua ini? Hadhi Khawlah bintu Sa'labah. Ini Khawlah bintu Sa'labah, allati sami Allahu qaulaha. Oh, ini Khawlah yang mana Allah saja mendengar ucapannya min fawqi sab'i samawat, dari atas langit 7 sana, yang dulu pernah curhat ngengkel kepada Kanjeng Nabi. Terabadikan ceritanya dalam surat Al-Mumtahinah atau Al-Mujadilah. Itu perempuan itu sekarang yang di depanku ini. Ini perempuan top ini. Ya. Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Ayasma'u Rabbul Alamin qawlaha wa yasma'u Umar. Mana mungkin Allah Rabbul Alamin saja mendengar ucapannya, lalu Umar tidak mau mendengarkannya. Enggak mungkin. Lan yakun. Enggak bakal terjadi hal seperti ini. Aku radhiyallahu anka ya Umar. Saya si penulis kitab ini. Semoga Allah meridhai engkau ya Umar. Fadi akhlaqus siddiqin. Kayak begini loh.
akhlaknya para siddiqin. Dan kita berharap sekali mereka-mereka yang ngaku keturunan Nabi itu juga mbok yo mewarisi karakternya, akhlaknya. Ya umat iki lego ya. Al-Fatihah.